Dia tahu dirinya salah, keliru. Tapi kalau dia akui kebenaran, ya, maka ini akan nampak, oh, bahwa tadinya kamu di atas kebatilan, di atas pendapat yang keliru. Nah, dia tidak mau seperti itu. Akhirnya dia enggan, tidak mau ikut kepada kebenaran. Ini penghalang yang pertama. Penghalang yang pertama yang menghalangi seorang mengikuti kebenaran. Iya. Baik. Dan ini banyak yang seperti ini, ya. Dia tahu dirinya salah, dia tahu dirinya keliru. Ya, sudah jelas-jelas salahnya. Tapi bersama dengan itu, dia tidak mau mengakui dari kebenaran tersebut. Iya. Sebab dia khawatir orang-orang tahu bahwa dia dulunya di atas kebatilan, di atas kekeliruan. Ya. Dan ini bahaya juga sifat yang seperti ini. Karena dia membuat kebenaran itu jadi meragukan. Kebenaran itu menjadi apa? Meragukan. Ya. Penyimpangan-penyimpangan itu banyak, ya. Ada penyimpangan yang jauh sekali. Ya. Ada yang penyimpangan yang sedang-sedang. Ada yang penyimpangan dekat. Maksudnya dia dekat kepada sunnah. Penyimpangannya nggak jauh. Ya. Baik. Ini bertingkat-tingkat penyimpangan. Ada sebagian orang di masa ini menyimpang, penyimpangannya dekat misalnya. Misalnya dulu dia, ya di masa kekinian, ya, dulu termasuk orang yang mengagungkan sebagian tokoh-tokoh pemikiran keliru. Ada sebagian manusia di sini, ya, dulunya sebelum kenal sunnah atau di awal dia merasa kenal sunnah, dia membela Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, ya, membela Salman al-Auda, Safar Hawali, orang-orang yang berpemikiran menyimpang, kaum Sururiyah. Waktu itu dibantah, dijelaskan kekeliruan pemahamannya. Ya. Berjalan waktu, kelihatan orang-orang ini berubah. Mereka sendiri sudah berlepas diri, sudah sudah mengingatkan kekeliruan Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Sururiyah dan seterusnya. Dan itu disyukuri, hal yang bagus. Sebab memang ini sumber kerusakan di masa ini dari adanya pemikiran pemberontakan, kudeta, demonstrasi, itu asalnya dari buku-buku Sayyid Qutb dan Hasan al-Banna. Ini harus diingatkan. Sebab ini adalah sumber penyimpangan di masa sekarang ini, di masa kekinian. Maka orang-orang ini tadi, ya, sudah mulai ada di tulisannya membantah Sururiyah. Sururiyah itu bentuknya begini, kekeliruannya, sesat. Tapi tidak ada pengakuan bahwa dia dulu ketika berselisih dengan kawan-kawannya, memperingatkan dia bahwa dia keliru, dia tidak mengakui itu. Baru belakangan dia rujuk. Setelah itu diam-diam saja. Tidak pernah dia bilang, oh benar kawan-kawan saya dulu benar, saya syukuri mereka. Tidak ada seperti itu. Dia buat kebenaran menjadi meragukan. Akhirnya yang lebih menyedihkan lagi, dia buat kawan-kawannya dulu yang mengingatkannya seakan-akan mereka ini melampaui batas dan melampaui batas dan berjalan tidak benar. Ini dari hal yang tidak di atas jalan ahli sunnah, sifat yang seperti ini. Dan ini dari penghalang seorang itu menerima kebenaran. Jadi kenapa dia tidak terima kebenaran? Kalau dia akui itu kebenaran, maka artinya dia dulunya di atas kebatilan. Dia tidak siap untuk hal itu. Iya. Orang kalau dia murni ingin kebenaran, tidak ada masalah. Dia terangkan, saya dulu di atas kebatilan. Seperti Abul Hasan al-Asy'ari. Dia tulus, dia katakan, saya dulu di atas pendapat Mu'tazilah, saya berkata begini dan begini, saya sudah taubat dari itu. Dia terangkan tegas. Sebab ini pertanggungjawabannya di depan Allah pada hari kemudian, dan dia melepaskan tanggung jawabnya di tengah manusia. Jangan sampai ada orang yang menyimpang disebabkan karena dia.